Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Anda ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di ilmu Nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagian atau jenis-jenis kata. Kata itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Pertama isim, kata benda. Kedua fi'il, kata kerja. Ketiga huruf, ya, kata bantu. Nah, Alhamdulillah, semoga bisa konsisten. sekarang kita akan masuk kepada pembagian huruf, ya. Pembagian huruf. Sebelum masuk ke pelajaran inti, ada baiknya Anda membahas sedikit tentang huruf, ya. Huruf ini secara garis besar dia terbagi menjadi dua. Yang pertama huruf mabani, yang kedua huruf ma'ani. Huruf mabani ini huruf hijaiyah, ya. Seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan sampai akhir. Huruf yang kedua namanya huruf ma'ani, ya, huruf yang mengandung makna. Contohnya banyak, ya, seperti huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, ya, huruf atof, ya. Huruf ini huruf-huruf yang memiliki makna. Jadi huruf yang pertama dia huruf hijaiyah, tidak memiliki makna. Huruf yang kedua huruf ma'ani, huruf yang mengandung makna. Seperti huruf atof, ya, huruf nasab, huruf jazm, huruf jar. Ini namanya huruf ma'ani. Jadi yang pertama tadi huruf yang tidak memiliki makna, huruf hijaiyah. Kalau yang kedua huruf yang memiliki makna. Jadi secara garis besar seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembagian huruf. Secara garis besar huruf ini dia terkadang masuk ke isim, terkadang masuk ke fiil, dan ada juga huruf yang masuk ke isim dan fiil. Jadi dia bisa masuk ke isim dan bisa juga masuk kepada fiil. Ana ulangi, huruf yang akan kita bahas ini ada huruf yang hanya masuk pada isim, ada huruf yang hanya masuk pada fiil, dan ada huruf yang bisa masuk pada keduanya. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Kita akan bahas satu persatu insya Allah. Huruf yang hanya masuk pada isim alias tidak mungkin kita temukan dia di fiil. Tidak mungkin kita temukan dia di kata kerja. Tempatnya hanya di isim. Ya, hanya di isim.
Dia hanya masuk pada isim. Huruf apa itu? Pertama huruf jar. Huruf jar. Yang pertama huruf jar. Contohnya apa? Contohnya bisa min, ila, an, ala, fi, rubba, muz, munzu. Ya. Ini huruf-huruf pertama huruf jar yang hanya masuk pada isim. Ya. Yang pertama huruf yang hanya masuk pada isim yaitu huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Min, ila, an, ala, fi, rubba, mud, munzu. Ya. Perlu kita ketahui bahwa huruf jar ini dia apa namanya? Dia termasuk jenis rofa. Gara-gara amil jar inilah kata setelahnya berharokat kasrah. Simpelnya seperti itu. Sebetulnya bukan hanya kasrah, tapi bisa juga dengan pengganti kasrah. Ya. Jadi kapanpun kita dapati huruf jar ini, otomatis nanti kata setelahnya berharokat kasrah atau penggantinya. Penggantinya nanti bisa iya, ya, bisa juga dengan fathah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, huruf-huruf jar ini yang disebutkan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 biji ya. Tapi dia masih banyak, ada beberapa huruf jar yang tidak disebutkan dalam rangka memudahkan saja agar tidak terlalu banyak, karena yang namanya level pemula itu butuh sesuatu yang ringan, butuh sesuatu yang sedikit, yang ringkas. Maka disebutkan sebagiannya saja, tapi tidak menafikan jenis yang lain. Min, min di sini artinya dari, ya, dari. Ila itu artinya sampai atau ke. An ini fleksibel ya, an ini. Bisa tentang. Ala di atas, ya. Fi di dalam. Ruba, ruba itu artinya bisa sedikit, bisa banyak, ya. Mud sama munzu itu maknanya sama, sejak, ya. Jadi seperti itu. Kemudian huruf kedua yang hanya masuk pada isim yaitu huruf istisna. Huruf istisna ini, istisna maknanya adalah pengecualian. Pengecualian. Nanti kalau teman-teman belajar di tingkat lanjutan akan menemukan istisna ini atau mustasna ada di bab mansubat, ya, di bab mansubat al-asma. Sebenarnya istisna, alat istisna ini sebenarnya banyak ya, bukan hanya illa, banyak. Bisa apa namanya, ghair, siwa, suwa, ada, khala, hasya, ya banyak. Tapi di sini hanya disebutkan satu saja karena satu ini yang lebih populer dibandingkan yang lain. Tapi dia punya hukum tersendiri nanti ya, sesuai dengan jenis kalam sebelumnya. Ala kulli hal di sini istisna artinya adalah huruf yang mengandung makna pengecualian. Contohnya adalah illa. Jadi kapanpun teman-teman dapati ada illa, setelahnya itu pasti isim.
Dan begitu juga dengan huruf jar yang ada di pembahasan sebelumnya. Kapanpun teman-teman dapati ada huruf ini, pasti setelahnya isim. Kenapa isim Ustadz? Karena huruf-huruf ini, huruf-huruf jar, huruf-huruf istisna, tidak mungkin masuk kecuali ke isim. Kemudian huruf ketiga ini nawasikh. Huruf nawasikh. Kenapa dia dinamakan nawasikh? Karena huruf ini dia membatal atau menghilangkan hukum mubtada dan khobar. Gara-gara huruf nawasikh inilah hukum mubtada dan khobarnya berubah, ya. Bisa yang awalnya dirofa jadi dinasab. Bisa juga yang awalnya dirofa tetap dirofa, nanti khobarnya dinasab. Seperti itu. Contohnya ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kapanpun teman-teman dapati ada kata ini, ada huruf-huruf ini, maka bisa dipastikan kata setelahnya isim. Karena nggak mungkin huruf nawasik ini masuk ke jenis fi'il. Nggak mungkin itu. Pertama inna. Inna itu artinya litaukid ya. Harfu taukidin. Harfu nasbin wa taukidin mabniun ala al-fathi. Inna ini artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Anna artinya bahwasannya. Inna ini biasanya terletak di awal kalimat. Adapun anna dia terletak di pertengahan. Ka'anna artinya seperti. Seperti. Ka'anna harfu nasbin wa tashbih. Ya. Artinya adalah seperti. Lakinna tetapi ya. Lil istidrak. Laita. Laita ini dia maknanya adalah seandainya. Seandainya. La'alla semoga. Kapanpun kita dapati huruf-huruf ini, maka setelahnya pasti isim. Karena dia hanya masuk pada isim. Kemudian kita masuk ke jenis huruf keempat yang hanya masuk pada isim. Yaitu hurufu an-nida. Ya. An-nida itu artinya adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya, nida. Itu masdar dari nada yunadi munadah munadah wanidaan. Huruf yang digunakan untuk memanggil di sini disebutkan 5. Ya, hamzah, ai, haya, aya itu maknanya sama. Wahai, wahai. Contoh, ya Zaidu, wahai Zaid. Nah, kata setelah ya pasti isim. Contoh tadi, ya Zaidu. Zaidu pasti isim. Karena huruf nida hanya masuk pada isim. Nah, di sini disebutkan penulis teman-teman. Huruf-huruf yang disebutkan di sini hanyalah huruf-huruf yang sering muncul dan digunakan. Karena sekarang kita berada di level pemula. Level pemula cocok dengan hal-hal yang ringkas. Hal-hal yang sering didengar. Insya Allah Ta'ala di tingkat lanjutan akan dikenalkan dengan huruf-huruf tambahan. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum kita masuk ke huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il saja. Huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il itu terbagi menjadi 4 kurang lebih. Pertama huruf nawasib. Huruf nawasib. Nawasib ini dia jamak dari nasib. Artinya adalah amil nasab.
Apa itu amil nasab? Amil nasab ini adalah gara-gara amil nasab inilah kata setelahnya berharokat fathah atau pengganti fathah. Bisa dengan hasfu an-nun, ya, bisa dengan pengganti fathah seperti hasfu an-nun, ya. Nah, bisa dengan fathah atau hasfu an-nun. Taib. Kemudian huruf nawasib itu atau amil nasab itu banyak. Enak aja kamu disamper-samper harus dilihat-lihat. Kamu bukan anak bayi lagi, bukan anak balita. Nah, Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi amil nawasib itu banyak ya. Di sini disebutkan ada an, lan, idan, kai, lam juhud. Ini kurang waw ya. Lam juhud, hatta, fa sababiyah, au, waw ma'iyah. Kapanpun kita dapati huruf-huruf ini, maka pasti setelahnya itu fi'il. Setelahnya itu pasti fi'il. Tidak mungkin isim. Nah, ya terlepas dari khilafiyah, maka kita katakan ini adalah huruf nawasib yang menurut mazhab Kufah. Kita katakan ini nawasib atau amil nasab. Gara-gara dialah nanti fi'il setelahnya berharokat fathah. Fi'il yang Anda maksudkan di sini adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Nah, an an itu dia apa namanya? Huruf masdar ya, harfu nasbin wa masdar. Harfu nasbin wa masdar. Jadi dia nanti maknanya disesuaikan dengan fiil setelahnya. Nah, ketika dia digandengkan dengan fiil mudhari', nanti dia bisa berubah menjadi masdar, ya. Karena an ini bisa menjadikan fiil mudhari' setelahnya menjadi masdar. Makanya dia dinamakan masdar, harfu nasbin wa masdar, ya. Atau harfu nasbin wa nasikhin wa masdar. Kemudian lan. Lan itu artinya tidak akan. Ya, tidak akan. Harfu nasbin, harfu harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Nah, jadi seperti itu. Jadi lan ini harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Iya, seperti itu. Begitu juga dengan an ya. Sama. Lan artinya tidak akan. Kemudian idzan, idzan itu artinya adalah kalau begitu, ya. Idzan artinya kalau begitu. Nah, kemudian kai artinya agar. Lam kai juga maknanya sama, agar ya. Jadi an di sini harfu nasbin wa masdarin wastiqbal. Ya, maka kapanpun kita dapati fil mudhari' yang terletak setelah an, maka fil mudhari' ini dia bermakna istiqbal. Begitu juga dengan lan, harfu nafyin wa nasbin wastiqbal. Idzan kai, lam juhud. Lam juhud, lam juhud ini artinya
adalah apa namanya? Lam juhud ini dia terletak setelah ini ya, setelah makana atau lam yakun ya. Hatta sampai ya. Hatta di sini artinya adalah sampai atau hingga. Fa sababiyah, fa sababiyah bisa diterjemahkan maka ya. Sebenarnya mananya banyak ya, tapi kita pilih yang masyhur saja. Kemudian au ya. Au di sini bisa bermakna illa ya, bisa bermakna ila. Jadi au di sini bisa kita terjemahkan hingga atau sampai, atau bisa juga kita terjemahkan kecuali. Waw di sini waw ma'iyah artinya adalah bersamaan ya, bersamaan. Jadi seperti itu teman-teman, kapanpun kita dapati huruf-huruf ini, maka setelahnya pasti fi'il. Fi'il apa? Fi'il madin, mudhari' atau amr? Fi'il mudhari'. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum, kita masuk ke jenis huruf kedua yang hanya masuk pada fi'il. Apa itu? Nah, dibagi menjadi dua. Jazm satu fi'il dengan jazm dua fi'il. Apa sih jazm satu fi'il? Jazm satu fi'il ini maksudnya adalah gara-gara dia ini fi'il setelahnya nanti disukun, dijazm dengan sukun atau dengan pengganti sukun. Pengganti sukun nanti bisa dengan hazfu an-nun, bisa juga dengan hazfu harfil illah, dengan penghilangan nun maupun dengan penghilangan huruf illah. Jazm satu fi'il gara-gara dia fi'il setelahnya disukunkan, itu huruf jazmnya ada 4 kurang lebih. Lam, lamma, alam, alamma. Maknanya sama ya. Lam tidak ya. Alam juga lam artinya tidak, lamma artinya tidak, atau bisa juga bermakna belum ya, karena dia mengandung penafian. Alam dan alamma maknanya juga sama. Ya. Hamzah di sini ya hamzah istifhamiyah. Seperti itu. Tinggal ditambahkan hamzah saja. Alam mananya sama dengan lam. Alamma mananya sama dengan lamma. Ya, belum atau tidak. Kemudian jawazim yang kedua, jazm dua fi'il. Ya, jazm yang atau jawazim di sini adalah jazim yang menjazmkan dua fi'il. Atau dengan kata lain kita katakan gara-gara huruf inilah fi'il setelahnya disukunkan. Dan dia mensukunkan dua fi'il. Kalau yang pertama jazm satu fi'il, huruf ini hanya menjazm atau mensukun satu fi'il saja. Kalau jazm dua fi'il, huruf ini menjazm dua fi'il atau mensukun dua fi'il. Seperti itu. Kalau jazm satu fi'il, dia hanya mensukunkan satu fi'il saja. Kalau jazm dua fi'il, dia menjazm atau mensukunkan dua fi'il mudhari'. Yang dijazm di sini fi'il mudhari' ya. Tidak ada fi'il madin. Apalagi amr. Baik. Nah, jazm dua fi'il ini kawan-kawan nanti dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang isim syarat, ada yang huruf syarat. Kalau isim syarat, penjazmnya itu berupa isim.
penjazmnya itu berupa isim. Seperti man, ma, mata, ayyana, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayyun. Man di sini artinya siapa. Besar. Man di sini artinya siapa, ya. Nanti kalau dia digantungkan dengan fiil mudhari', maka kedua fiil mudhari' setelahnya wajib dijazm, bisa dengan sukun maupun dengan penghilangan nun atau dengan penghilangan huruf illah. Man di sini siapapun, ma apapun, mata kapanpun, ayyana bagaimanapun, ainama dimanapun, anna anna di sini artinya adalah eh, apa namanya kapanpun, haitsuma bagaimanapun, kaifama artinya sama dengan haitsuma ya, bagaimanapun, ayun apapun ya. Maka dari man sampai ayun ini mereka menjazm atau mensukunkan dua fiil mudhari' yang mereka sukunkan atau jazmkan. Berbeda dengan ya ini jazm dua fiil huruf syarat. Dia hanya dia menjazm dua fiil juga, tapi statusnya bukan isim tapi huruf, makanya dia dinamakan huruf syarat. Huruf syarat contohnya adalah in, jika, izma. Izma itu maknanya juga sama seperti in ya, sama seperti in. Ini adalah pendapat Sibawayh ya, yang mengatakan izma itu sama seperti in. Makanya dia harfun alal asah. Ya, dia huruf menurut pendapat yang paling sahih. Karena kedudukannya sama seperti in, jika. Nah, teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa jazm dua fi'il ini nanti ada yang sebagai fi'lu asyarat, ada yang jawabu asyarat. Ya, ada yang fi'lu syarat, ada yang jawabu asyarat. Misalkan man ya'kul yashba. Siapapun yang makan, ia akan kenyang. Man ya'kul yashba. Man di sini dia ismu asyarat. Nah, man ini sebagaimana kita tahu tadi, dia jazm dua fi'il. Dia menjazm atau mensukunkan dua fi'il. Fi'il pertama yang disukunkan oleh dia ya'kul. Fi'il kedua yang dia sukunkan adalah yashba'. Fi'il yang pertama ya'kul sebagai fi'lu asyarat. Ya, pekerjaan syarat. Yang dimana gara-gara pekerjaan syarat inilah dia bisa mendatangkan jawaban syarat. Apa jawaban syaratnya itu? Yashba'. Yashba', kenyang. Jadi kenyang ini tidak mungkin terrealisasikan kecuali ada aktivitas makan. Jadi makan ini menghantarkan dia kenyang. Ya, makanya yakul makan itu fi'lu syarat, kata kerja syarat. Di mana gara-gara ada yakul fi'lu asyarat, makanya ada yashba', ada jawabu asyarat. Kalau tidak ada aktivitas, kalau tidak ada kata kerja makan, nggak mungkin tiba-tiba langsung kenyang. Jadi kenyang ini ada karena adanya makan. Man ya'kul yashba. Siapapun yang makan, dia akan kenyang. Ya'kul sebagai fi'lu asyarat, yashba sebagai jawabu asyarat.
Nah, teman-teman sekalian, kita masuk saja ke huruf ketiga yang hanya masuk pada fiil, huruf tanfis. Huruf tanfis itu ada dua di sini disebutkan oleh penulis. Pertama asin. Asin. Ini penerapannya bagaimana? Contoh, ana sa'adhabu ilal masjidi. Artinya adalah sin di sini artinya akan ya. Aku akan pergi ke masjid. Nah, otomatis setelah sin ini pasti fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Karena sin ini menjadi tanda fi'il. Sebagaimana yang telah kita bahas pertemuan kemarin, kemasukan sin itu tanda fi'il. Tapi fi'il apa? Fi'il madin atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari'. Nggak mungkin masuk pada fi'il madin. Ya, tidak boleh. Dia hanya masuk pada fi'il mudhari' saja. Nah, sebenarnya huruf tanfis ini hanya cocok untuk asin. Ya, apa itu asin? Artinya akan. Kemudian saufa. Saufa ini lebih bagus kita katakan dia harfu taswif. Artinya akan juga. Perbedaannya apa? Asin dengan saufa. Kalau asin itu akan masa depannya itu dekat. Berbeda dengan saufa. Kalau saufa ini masa depan juga atau akan, cuman rentang waktunya jauh lama. Misalkan kalau ana mengatakan ana sa'aqra'u Al-Qur'an, aku akan membaca Al-Qur'an. Ana sa'aqra'u Al-Qur'an. Ana menggunakan asin. Artinya apa? Dalam waktu dekat, ana akan baca Al-Qur'an. Bisa jadi 2 menit lagi, 3 menit lagi, ana akan baca Quran. Ya, jadi rentang waktu itu dekat. Tapi ketika ana mengatakan ana saufa aqra'u Al-Qur'an, aku akan baca Al-Qur'an. Tapi kapan? Ya mungkin besok atau 2 hari akan datang. Yang penting akan. Ya, tapi rentang waktunya jauh. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun, yang mengatakan kepada orang-orang kufar, kepada orang kafir. Ya, sekali-kali tidak kalian akan merasakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata saufa. Artinya kapan? Apakah mereka akan merasakan sekarang atau besok? Tidak, tapi saufa. Nanti, tapi ya, di hari kiamat nanti. Berarti rentang waktunya jauh. Nah, kemudian huruf keempat yang hanya masuk pada fiil adalah qad. Ya, qad. Qad ini dia hanya masuk pada fiil. Jadi kapanpun teman-teman dapati qad, berarti setelahnya itu pasti fiil. Fiil apa? Bisa masuk ke fiil madin, bisa masuk ke fiil mudhari'. Nanti tergantung qarinahnya. Qad di sini maknanya kurang lebih ada dua lah ya. Dia bisa bermakna sungguh, bisa bermakna takrib ya, dekat. Nah, jadi huruf yang hanya masuk pada fiil ada 4 nawasib. Amil nasab. An, lan, idan, kai, lam wujuhun, hatta, fa, sababiyah, au, waw, ma'iyah. Huruf yang hanya masuk pada fiil yang kedua jawazim. Amil jazm. Bisa apa namanya jazm satu fiil, lam, lama, alam, alamma, bisa juga dengan jazm 2 fiil yang berupa isim syarat, man, ma, mata, ayyana, aynama, anna, haitsuma, kaifama, ayyun. Bisa juga berupa huruf syarat yaitu in dan idma. Kemudian huruf ketiga yang hanya masuk pada fiil, huruf tanfis, asin atau huruf taswif, saufa. Huruf yang keempat yang hanya masuk pada fiil yaitu qad, bermakna sungguh atau dekat. Kemudian kita masuk ke jenis huruf, ya ini fleksibel. Ya, terkadang masuk pada isim, terkadang masuk pada fiil. Jadi dia bisa masuk kepada kedua-duanya, ya. Dia bisa masuk ke kedua-duanya.
bisa pada isim, bisa masuk pada fi'il. Huruf apakah itu? Huruf atof. Huruf atof itu huruf apa namanya? Kata penghubung, seperti itu. Kata penghubung seperti waw, fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, imma. Waw artinya dan, ya. Fa, di sini bisa kita terjemahkan dan juga, tapi dia berkaitan dengan perbedaannya itu di rentang waktu nanti, ya. Au atau am hampir sama dengan au, summa kemudian, hatta sampai atau hingga, bal tetapi, la bukan, lakin tetapi, imma baik, ya. Maksudnya adalah baik A maupun B, imma alif wa imma ba, seperti itu. Kemudian huruf kedua yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil, yaitu huruf istifham. Istifham ini untuk memberikan pertanyaan. Istifham untuk memberikan huruf yang digunakan untuk memberikan pertanyaan. Seperti hamzah dan hal. Nah, kalau huruf atop tadi teman-teman sekalian, kapanpun teman-teman mendapati huruf ini, pasti setelahnya nanti apa namanya? Fi'il. Fi'il. Bisa juga dia masuk pada isim. Bisa juga masuk pada isim, ya. Jadi huruf atop ini dari waw, fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, imma. Dia bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Anak ambil contoh waw. Waw ini artinya dan. Dia bisa masuk pada isim. Contoh, ja'a zaidun wa ahmadu. Ahmadu isim. Waw huruf atop. Dia bisa juga masuk pada fi'il. Contoh, Zaidun qara'a wa kataba ad-darsa. Zaid membaca dan menulis pelajaran. Kataba di sini sebagai fi'il. Wawnya huruf athof. Kemudian istifham, huruf yang didatangkan untuk memberikan pertanyaan. Contohnya itu hamzah dan hal. Hamzah di sini bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah azaidun fil fasli. Apakah Zaid dalam kelas? Jadi zaidunnya di sini isim. Kalau contoh fiilnya bagaimana? Contoh fiilnya itu seperti eh, apa namanya? Yadhabu Zaidun ilal masjidi. Artinya adalah apakah Zaid sedang pergi ke masjid? Begitu juga dengan hal. Sama dengan hamzah. Dia bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Kemudian apa namanya? Huruf yang ketiga adalah huruf tafsir. Apa itu huruf tafsir? Huruf tafsir itu huruf yang didatangkan untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Contoh hurufnya itu ai. Bagaimana penerapannya? Ya, nanti kita memberikan ta'rif, ya, memberikan definisi. Nanti kita jelaskan dengan ai. Yang dimana setelah ai nanti bisa isim, bisa fi'il, ya. Jadi ai bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi inti pembahasan malam hari ini adalah kita mengenal huruf-huruf yang hanya masuk pada isim, huruf-huruf yang hanya masuk pada fiil, dan huruf-huruf yang bisa masuk kepada keduanya. Ya, bisa masuk pada isim dan terkadang bisa juga masuk pada fiil. Seperti itu intinya teman-teman. Jadi setidaknya kita bisa mengenali huruf-huruf tersebut. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum, eh, coba anak nanya. Ustazah Alisha Naswa.
Ustazah Alisa, Hadirah, Ustaz. coba sebutkan jenis huruf yang kita pelajari malam hari ini tentang apa saja? Tentang huruf yang dipelajari malam ini adalah huruf yang masuk pada isim dan yang masuk pada fiil. Baik, huruf yang masuk pada isim, huruf yang masuk pada fiil, dan huruf Dan yang yang masuk pada isim dan fiil. Nah, Masya Allah, Mumtazah, Barakallah Fik. Sekarang kita Fika. nanya ke yang paling terakhir. Ana, tafadhali, Ana. Lebaik Ustaz. Baik, sebutkan huruf yang hanya masuk pada isim saja. Ada huruf apa Huruf aja? yang pada isim, huruf jar, istisna, nawasih, dan nida. Jamil. Apa saja huruf jar itu? Bisa disebutkan? Huruf jar seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, mud, mundu. Nah, jadi kapanpun kita dapati kata setelah huruf jar ini, nah kata ini bisa kita katakan isim, fiil atau huruf. Isim. Isim. Nah, ahsanti. Kemudian Ustadz Yusuf Rizal. Nah, Ustaz. Aduh. Nah, huruf jenis kedua apa namanya, Ustadz? Yang hanya masuk pada isim? Huruf Istisna. huruf istisna. Istisna. Nah, artinya pengecualian. Pengecualian. Ya, illa. Ya, illa. Nah, kapanpun nanti Ustadz Yusuf mendapati kata setelah illa dihukumi isim, fiil atau huruf? Isim. Isim. Nah, ahsanti. Ahsanta. Afwan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ustazah Evi, tafadhali. Hadir, Ustaz. Nah, sebutkan huruf ketiga yang hanya masuk pada isim. Nawasih, Nawasikh. Apa saja itu? inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'an. Masya Allah, Mumtazah, Barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu. Nah, kapanpun nanti Ustazah mendapati kata yang terletak setelah huruf ini, itu dihukumi isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Karena dia tidak mungkin masuk pada fi'il. Ya, baik. Masya Allah. Kemudian tafadhali, tafadhal Ustadz Ustadz man? Ustadz Roshidin. Ustadz Roshidin. Ustadz Roshidin. Hadir. Ya, di Ustaz. Masya Allah. Sebutkan jenis huruf keempat yang masuk pada isim. Huruf yang masuk keempat pada isim adalah nida, Ustaz. Tidak ya, huruf yang bermakna memanggil. Memanggil. Ada apa aja hurufnya, Sat? Ada ya, hamzah, ai, haya, aya. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Nah, sekarang kita masuk pada huruf yang hanya masuk pada fiil sahaja. Tafadhal Ustadz Man. Ustadz Zaki. Nah, Ustaz, hadir. Sebutkan huruf yang hanya masuk pada fiil, Ustadz. Jenis yang pertama. Nawasib,
Nawasib. Apa saja itu hurufnya? An, lan, idan, kai, lam, lam, ja. Lam Lam apa juhud. ini? Ja. Lam juhud. Oh, lam juhud. Hatta, fa, au, wau. Nah, kapanpun Ustadz Zaki temukan kata yang terletak setelah huruf ini nanti dihukumi sebagai isim atau fiil. Fi'il. Fiil ya. Dia hanya masuk pada kata kerja. Ya. Kata kerja apa Ustadz? Fiil madin atau fiil mudhari'? Mudore. Fiil mudhari'. Nah, ahsanta. Kemudian kita masuk ke soal di Al-Ustadzah Ummu Bilqis. Tafadhali. Naam, sebutkan jenis huruf yang hanya masuk pada fi'il. Ummu Bilqis, tafadhali. Nah, Ustaz. Maaf, Ustaz, tadi telat ya masuknya. Mudah-mudahan bisa ya. Apa, Ustazah, pertanyaannya? Sebutkan huruf kedua yang hanya masuk pada fi'il. Eh, Jawa, Nawasib ya? Apa Jawazim? jawazim. Pada dua fiil apa satu fiil? Ya, satu fi'il dulu. Eh, lam, lama, alam, alamah. Naam, lam, lama, alam, alamma. Naam, Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. jazakallah. Wa jazakillahu khairan. Baik, tafadhali Ustazah Putri. Nah, Ustaz, Sebutkan jazm jawazim yang apa namanya yang jazm dua fi'il. Tafadhal. yang pertama itu isim syarat dan Nah, yang kedua yaitu huruf syartin. sahih. Isim syaratnya apa saja? Isim syartinnya itu man, ma, mata, ayana, ainama, anna, haitama, kaifama, ayu. Nah, yang Dan huruf huruf syarat. syartinnya yaitu in dan idma. Nah, kapanpun Ustazah Putri dapati huruf ini, nah, nanti kata setelahnya itu dihukumi sebagai isim atau fi'il. Fi'il Ustaz, Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madin atau fi'il mudhari'? fi'il madi. Eh, Fi'il madin atau mudhari'? fi'il Fi'il. fi'il Fi'il. mudhari. Fi'il mudhari'. Ya. Nanti jikalaupun dia masuk ke fi'il madin, nanti apa namanya huruf ini dia hanya bisa menjazm Dha- fi'il 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 madin mudhari. tersebut hanya dari segi tempatnya saja ya. Adapun secara lafaz tidak bisa dijazm ya. Dia kebanyakan ghaliban menjazm fi'il mudhari'. Mudhari. Kalau fi'il madin apakah bisa? Bisa saja, tapi dia tidak bisa menjazm lafaznya, nggak bisa. Dia hanya bisa menjazm tempatnya saja. Makanya nanti i'rabnya fi mahalli jazmin. Tapi nanti untuk materi tingkat lanjutan ya, belum layak disampaikan untuk saat ini. Hanya gambaran secara umum saja. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah. Al-ana ila wa jazakillahu khairan. Al-Ustadz Iman Taufik. Masya Allah. Hadir, Ustaz. Sebutkan huruf jenis ketiga yang hanya masuk pada fi'il, Ustaz. Yang masuk pada fi'il. Huruf tan. Jenis yang ketiga. Huruf tanwin. Huruf Ya, huruf tanwin. ya. Ya, Huruf yang bermakna akan. Ya. akan. Ya. Apa saja hurufnya? Sin, Asin, sauf, saufa. saufa. Kemudian jenis keempat ada qad. Ya. Qad. Ya. Qad di sini bisa bermakna sungguh. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu Taufiq fiik. barakallah.
Taib. Al-an na'ti ila al-ustad Abidin. Ustad Abidin. Hadir. Hasanan. Eh, apa lagi. Imam Badrul. Tafadhol. Naam Ustaz. Taib. Coba sebutkan Ustadz. Sekarang kita masuk ke huruf yang bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fiil. Huruf apa saja itu? Terdapat huruf athof, istifham, dan tafsir. Jamil. Coba sebutkan huruf atop itu apa saja Ustadz? Waufa au am summa hatta balalakin imma. Masya Allah Jamil. Mumtaz. Istifham. Istifham au wahal. La Hamzah. Wahal. Hamzah wahal. Tafsir. Ai. Ay, Masya Allah. Barakallahu fiqh Ustadz. Naam. Hasanan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Eh, hal min soal, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kita sudah mencapai puncak ini. Bisa ditulis di chat ya, biar tidak terlalu ramai. Foto jika ada pertanyaan. Jadi seperti inilah kita belajar ya. Senin sampai Rabu belajar percakapan. Kamis dan Jumat kita belajar apa namanya? Belajar tata bahasa Arab dan morfologi Arab agar kita tahu dalam percakapan kita itu, oh seperti ini isim, seperti ini fiilnya, seperti ini hurufnya. Oh ini huruf yang masuk pada isim, oh ini huruf yang masuk pada fiil. Oh ini huruf yang bisa masuk di antara keduanya ya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa mendeteksi itu semua. Ya, begitu juga dengan ilmu morfologi Arab. Filenya halaman berapa Ustadz? Halaman berapa ya? Halaman 5 kalau nggak salah Ustadz. Di sini ada ya, halaman 5. Halaman 5. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Bila ada yang baru terbesit ingin bertanya atau belum paham, bisa japri ana ya. Nah, afwan. Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum mengakhiri, kiranya ana ingin mengambil dokumentasi dulu. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada teman-teman untuk selalu belajar ya. Tidak ada kata terlambat jika sudah memulai. Ya, kita yang memulai, kita juga yang mengakhirinya. Insya Allah akan selalu ada kemudahan jika kita mau mulai belajar. Ya, Taib, dalam hitungan ketiga cekrek ya. Insya Allah nanti anak kirimkan di grup ya. Taib, wahid. Bentar. Nah, wahid, isnani, salasah.
Kemudian slide yang kedua. Wahid, isnan, salasah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas pertemuan malam hari ini. Semoga sedikit faedah yang disampaikan kepada antum bisa bermanfaat, bisa diamalkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khairan.